Panganjali. Om Swastiastu. Halo semua, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan yatnya dalam kitab suci Ramayana. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Wahidi Putra, nomor absen 11, kelas 10 DKP. Perkenalkan, saya Igusti Ayu Widiasih Putri Adani, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Andi Putu Nopriani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sakung Istri Melani Angelia, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ketut Agus Mulyarta, nomor absen 25. Yatnya merupakan bentuk persembahan dan pengorbanan secara spiritual, ketulusan yang dipersembahkan kepada Hyang Widiwasa, keselamatan manusia merupakan yatnya. Demikian juga semua bentuk komitmen sosial berbagi, saling menghargai dan berperilaku baik, berkata yang baik, berpikir positif terhadap orang lain. Perbuatan yang berdasarkan dharma dan dilakukan dengan tulus, ikhlas, menjaga dan memelihara alam lingkungan juga disebut yatnya. Semoga bentuk pengendalian diri terhadap panca indera adalah yatnya. Saling memelihara, mengasihi sesama makhluk hidup juga disebut yatnya. Bagian-bagian yatnya terdiri dari 5, yaitu 1. Dewa yatnya, yaitu suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Pencipta atau ide Sang Hyang Widiwasa dengan manifestasinya. Kedua, fitriyatnya, yaitu suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada para leluhur. Ketiga, yaitu resiyatnya, yaitu suatu upacara yang ditujukan kepada resi atau orang suci. Keempat, yaitu manusayatnya, yaitu suatu upacara yang bertujuan untuk memelihara hidup. Kelima, yaitu butayatnya, yaitu suatu upacara yang ditujukan kepada butakala atau alam bawah. Ada 7 syarat yang wajib dilaksanakan masyarakat Hindu untuk mendapatkan yatnya yang satrika, yaitu srada, artinya melaksanakan yatnya dengan penuh keyakinan. Yang kedua, lascarya, artinya yatnya yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, sastra, artinya melaksanakan yatnya dengan melandaskan sumber sastra, yaitu Sruti, Smerti, Sila Acara, dan Atmanastuti. Yang keempat, daksina, yaitu pelaksanaan yatnya dengan sarana upacara, benda dan uang. Yang kelima, mantra dan jeta, yaitu yatnya yang dilaksanakan dengan melantunkan lagu-lagu suci untuk pemujaan. Yang keenam, anasewa, adalah yatnya yang dilaksanakan dengan persembahan penjamuan makanan kepada para tamu yang menghadiri upacara atiti yatnya. Dan yang ketujuh, nasmita, adalah yatnya yang dilaksanakan dengan tujuan bukan untuk memamerkan kemewahan dan kekayaan. Contoh penilaian pelaksanaan dewa yatnya melalui bakti pada kehidupan saat ini, penerapannya melalui nitya yatnya, naitimika yatnya, dan nisidenta. Nitya yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya, melaksanakan puja trisandya setiap hari, yatnya sesa atau masagiban, dan yang ketiga ada jenana yatnya, yaitu bentuk pengetahuan seperti melaksanakan proses belajar mengajar. Naitimika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan pada waktu tertentu yang sudah terjadwal. Contohnya Kajeng Kliwon, Saraswati, Nyepi, dan lain sebagainya. Insidental adalah yatnya yang dilaksanakan atas dasar adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal dan dipandang perlu untuk melaksanakan yatnya. Contohnya upacara maspas, upacara nguapin orang jatuh, yatnya resigena, dan lain sebagainya. Contoh nilai pelaksanaan fitra yatnya antara lain 1. Menjaga dan menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika orang tua sedang sakit, rajin membantu orang tua, dan melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Nilai pelaksanaan resiatnya yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Naati nasihat orang tua dan guru, dan jangan lupa untuk melaksanakan nasihat tersebut. Yang kedua, memberikan punya kepada orang suci. Yang ketiga, berperilaku santun kepada orang suci dan guru. Yang keempat, selalu menghormati orang suci dan guru. Contoh nilai pelaksanaan musyayatnya antara lain: yang
Yang pertama ada pawiwahan, yang kedua ada upacara potong gigi atau mempandas, yang ketiga ada upacara otonan. Lalu ada contoh nilai pelaksanaan butayatnya, yaitu diterapkan untuk saat ini adalah 1. Upacara ritual mecaru, yang kedua ada merawat alam dan lingkungan, serta yang ketiga ada ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk yatnya yang dibagi menjadi 4 besar. Yang pertama yaitu widiyatnya, adalah bentuk yatnya yang diadakan dengan berlatar belakang pada kehidupan manusia yang mempunyai hutang-hutang atau yang bisa disebut dengan renem. Renem itu ada 3, yaitu yang pertama Dewa Rena, yang kedua Resi Rena, dan yang ketiga Pitra Rena. Dewa Rena yaitu hutang manusia kepada Sang Hyang Widi, yang kedua Resi Rena yaitu hutang manusia kepada para maharesi, dan yang ketiga Pitra Rena yaitu hutang manusia kepada para leluhur. Bentuk-bentuk yatnya yang kedua yaitu droyatnya, yaitu pengorbanan dalam bentuk materi yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dalam keseharian ini droyatnya dikenal dengan kegiatan medana punya. Yang ketiga yaitu janayatnya, yaitu pengorbanan dalam bentuk kegiatan belajar dan pembelajaran. Kegiatan belajar dan proses pembelajaran adalah contoh janayatnya yang disebut sebagai bentuk yatnya yang lebih agung. Oke, yang terakhir atau yang keempat yaitu tapayatnya, adalah pengorbanan atau yatnya yang tertinggi nilainya karena berwujud sebagai pengendalian diri masing-masing individu. Tapayatnya juga disebut sebagai kegiatan pendakian spiritual seseorang dalam upaya meningkatkan kualitas beragama. Baiklah, itu dia presentasi dari kami. Kami akhiri dengan Paramesanti. Paramesanti. Om Santi 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 Om.